Alas Purwo, sebuah nama yang telah lama dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Hutan yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini bukan hanya sekadar kawasan konservasi atau destinasi wisata biasa. Banyak cerita yang beredar, mulai dari suara-suara aneh, sosok-sosok misterius, hingga orang-orang yang menghilang tanpa jejak. Konon, Alas Purwo adalah tempat berkumpulnya makhluk gaib. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah gerbang menuju dunia lain, dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Banyak orang datang ke sini dengan niat tertentu. Ada yang ingin mencari ilmu, ada yang sekadar penasaran. Namun, tidak semuanya bisa kembali dengan selamat. Dalam kegelapan hutan ini, ada rahasia yang belum pernah terungkap. Seorang penjaga hutan yang telah bekerja di sana selama puluhan tahun, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Ia telah mengalami berbagai kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam-malam mencekam yang membuatnya meragukan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam Alas Purwo? Mitos, legenda, ataukah kenyataan yang selama ini disembunyikan? Pak Suryo telah bekerja sebagai penjaga hutan di Alas Purwo selama lebih dari 20 tahun. Baginya, hutan ini bukan sekadar tempat kerja. Ia sudah mengenal setiap jalan setapak, pohon tua, dan suara-suara alam yang biasa terdengar di dalamnya. Namun, meskipun sudah bertahun-tahun menghabiskan waktu di sana, ada satu hal yang selalu ia hindari: berada di hutan saat malam tiba. Malam itu, Pak Suryo mendapat tugas untuk berpatroli lebih lama dari biasanya. Seorang wisatawan dikabarkan belum kembali sejak sore, dan ia ditugaskan untuk menyusuri jalur yang biasa dilalui para pengunjung. Dengan senter di tangan, ia melangkah perlahan di tengah gelapnya hutan. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Hanya suara jangkrik, desiran angin, dan ranting-ranting yang patah di bawah kakinya. Namun, semakin dalam ia berjalan, suasana mulai terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya, dan hutan yang biasanya penuh dengan suara malam tiba-tiba menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Pak Suryo berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian, ia mendengar sesuatu, sebuah suara langkah kaki di belakangnya. Langkah itu terdengar jelas, seolah-olah ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Ia menoleh cepat, menyorotkan senter ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan yang berdiri diam dalam gelap. Namun, entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang sedang mengamatinya dari balik bayangan. Pak Suryo mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Mungkin, suara langkah tadi hanyalah gema dari langkahnya sendiri di atas tanah yang lembab. Tapi, semakin ia melangkah, semakin jelas suara itu terdengar. Langkah-langkah itu kini tidak hanya berasal dari belakangnya, tapi juga dari samping kiri dan kanan. Seolah-olah ada lebih dari satu sosok yang mengikuti gerakannya. Ia berhenti, napasnya tertahan. Jika benar ada seseorang atau sesuatu di sana, maka seharusnya akan terdengar suara langkah berhenti juga. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Suara langkah itu tetap berlanjut, bahkan terdengar semakin dekat. Pak Suryo merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan senter ke sekelilingnya. Sinar kuning temaram dari senter menyorot batang-batang pohon tua yang berlumut, semak-semak lebat, dan jalan setapak kecil yang tampak semakin menghilang dalam kegelapan. Hening, hening, tidak ada yang terlihat. Tidak ada siapapun di sana. Namun, perasaan tidak enak semakin menguat dalam hatinya. Ada sesuatu di dalam kegelapan itu, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi jelas bisa merasakannya. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti hutan. Tapi, justru itulah yang membuat Pak Suryo semakin takut. Karena setelah beberapa detik keheningan yang menyesakkan, suara itu muncul lagi. Namun kali ini, suara itu terdengar tepat di belakangnya. Pak Suryo merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia berusaha tetap tenang, mencoba menenangkan pikirannya bahwa semua ini mungkin hanya halusinasinya saja. Namun, nalurinya berkata lain. Dengan perlahan, ia membalikkan badan, mengarahkan sinar senternya ke belakang. Cahaya temaram itu menerangi batang-batang pohon besar yang berdiri tegak di tengah kegelapan. Tidak ada apa-apa di sana, hanya hutan yang seakan membisu. Namun,
Saat ia hendak menghela napas lega, matanya menangkap sesuatu. Di antara dua pohon besar, sedikit tertutup oleh dedaunan, ada sesosok bayangan hitam berdiri diam. Pak Suryo terpaku. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana seperti sedang mengawasinya. Ukurannya lebih besar dari manusia biasa, dengan bentuk yang tidak jelas. Tidak ada wajah, tidak ada anggota tubuh yang bisa dikenali. Hanya kegelapan yang berbentuk samar, seperti seorang raksasa. Ia menatap bayangan itu dengan saksama, berharap itu hanyalah ilusi optik akibat cahaya senter. Namun, saat ia berkedip, bayangan itu tiba-tiba bergeser sedikit. Tidak dengan langkah kaki, tidak dengan gerakan yang bisa dijelaskan, bayangan itu seperti melayang, mendekat perlahan tanpa suara. Pak Suryo merasakan kakinya mulai melemah. Tangannya yang memegang senter mulai gemetar. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seakan terkunci di tempat. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam kegelapan, di sekitar bayangan itu, mulai muncul bentuk-bentuk lain. 1, 2, 3. Semakin banyak. Mereka semua berdiri diam, mengelilinginya dalam sunyi. Pak Suryo sadar, ia tidak sendirian di hutan ini. Pak Suryo berdiri mematung. Napasnya tersengal, tubuhnya terasa kaku, seolah udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Bayangan-bayangan itu masih berdiri di antara pepohonan, diam tanpa bergerak, namun perlahan jumlah mereka semakin bertambah. Ketika ketakutan mulai mencapai puncaknya, sebuah aroma tiba-tiba menyeruak di udara. Bau yang begitu busuk, menyengat, dan memuakan, seolah ada sesuatu yang membusuk di sekitar tempat itu. Pak Suryo menutup hidungnya dengan tangan, tapi bau itu semakin kuat, menusuk hingga ke tenggorokan. Matanya berair, perutnya mual. Bau ini bukan bau tanah basah atau dedaunan yang membusuk ini, lebih mirip bau bangkai, atau lebih buruk lagi. Ia menyorotkan senter ke tanah, berharap menemukan sumber bau itu. Namun, tidak ada apa-apa di sana, hanya tanah yang tertutup daun-daun kering. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Di balik semak-semak, ada sesuatu yang bergerak. Pak Suryo menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengarahkan senter ke arah itu. Saat cahaya menyentuh semak-semak tersebut, sesuatu muncul dari dalamnya. Sebuah tangan yang kurus kering, dengan kulit pucat kehitaman dan kuku yang panjang melengkung. Tangan itu mencuat dari balik semak, bergerak perlahan, seolah berusaha meraih sesuatu. Pak Suryo mundur selangkah. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, bau busuk itu semakin kuat, hingga membuatnya hampir muntah. Kemudian, dari balik semak-semak, sesuatu mulai muncul perlahan. Bukan hanya tangan, tapi sosok yang lebih besar, lebih mengerikan. Sosok itu mulai menampakkan dirinya. Pak Suryo menahan napas. Tubuhnya semakin kaku saat sosok itu perlahan muncul dari balik semak-semak. Cahaya senter yang bergetar di tangannya mencoba mengungkap wujud makhluk itu. Namun yang terlihat hanyalah siluet tubuh kurus dengan kulit kehitaman, rambut panjang menjuntai, dan mata yang tampak kosong menatap lurus ke arahnya. Jantungnya berdegup kencang. Pak Suryo ingin berlari, tapi kakinya terasa begitu berat, seakan ada kekuatan yang menahannya di tempat. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di tengah keheningan malam, terdengar suara pelan, lirih, seperti bisikan yang berasal dari berbagai arah. Semakin lama, suara itu berubah menjadi gumaman tak jelas, lalu berkembang menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Suara tawa. Tawa itu pertama kali terdengar dari makhluk di hadapannya. Namun hanya selang beberapa detik, suara itu bergema dari berbagai penjuru hutan. Pak Suryo menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Dari kegelapan di antara pepohonan, ia mulai melihat mereka. Sosok-sosok samar yang berdiri diam di balik bayangan, mengelilinginya tanpa suara. Mereka semua tertawa. Tawa yang tidak seperti manusia, bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang terdengar melengking, bergetar, dan penuh dengan kebencian. Suara yang membuat bulu kuduknya berdiri dan tubuhnya gemetar ketakutan. Pak Suryo menutup telinganya, berharap suara itu menghilang. Namun tawa itu semakin kencang, seolah-olah mereka semakin mendekat. Dan saat ia membuka matanya,
Makhluk yang pertama kali muncul kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya, dengan wajah yang mulai terlihat di bawah sorotan senter pucat, dengan mata hitam pekat dan mulut yang tersenyum lebar, seakan menikmati ketakutan yang dirasakannya. Pak Suryo ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, dalam sekejap, semua suara itu menghilang, sunyi, hanya desiran angin yang tersisa. Namun, saat ia mencoba melangkah mundur, sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Pak Suryo tersentak. Sentuhan dingin di pundaknya membuat tubuhnya merinding seketika. Rasanya seperti tangan seseorang, tetapi bukan tangan manusia biasa. Dingin, kasar, dan terasa begitu asing. Dengan napas tersengal, ia memberanikan diri untuk menoleh. Namun, saat ia melakukannya, tidak ada siapa-siapa di sana. Jantungnya masih berdebar kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu ada sesuatu yang sedang bermain-main dengannya. Sesuatu yang ingin menunjukkan kekuatannya. Lalu, di tengah ketegangan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dari kejauhan, di antara kegelapan hutan, muncul sebuah cahaya. Cahaya biru berpendar samar, seperti api yang melayang-layang di udara. Pak Suryo terpaku. Api itu terlihat begitu nyata, tapi tidak seperti api biasa. Tidak ada asap, tidak ada suara gemeretak dari kayu yang terbakar. Api itu seakan hidup, bergerak perlahan seperti sedang menari di udara. Ia pernah mendengar cerita tentang api seperti ini. Orang-orang tua di desa menyebutnya sebagai api belawu, sebuah tanda kehadiran makhluk halus. Ada yang bilang itu adalah roh penasaran. Ada pula yang percaya bahwa itu adalah pertanda buruk bagi siapapun yang melihatnya. Pak Suryo mencoba untuk tidak panik. Ia berpikir, mungkin ini hanyalah ilusi atau fenomena alam yang tidak bisa dijelaskan. Namun, pikirannya berubah saat api biru itu tiba-tiba bergerak ke arahnya. Perlahan tapi pasti, api itu semakin mendekat. Setiap langkah yang ia ambil mundur, api itu justru semakin cepat melayang ke arahnya, seakan mengejarnya. Dan yang lebih menyeramkan, dari balik pepohonan, muncul lebih banyak cahaya serupa. 1, 2, 3. Semakin banyak, api-api itu kini mengelilinginya, membentuk sebuah lingkaran. Pak Suryo menelan ludah. Otaknya berputar mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Ia tahu, jika ia tetap diam, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara di telinganya. Sebuah bisikan pelan, namun begitu jelas. Jangan bergerak. Mereka sedang mengamatimu. Pak Suryo merinding. Suara itu bukan berasal dari dalam kepalanya. Itu suara nyata. Suara seseorang atau sesuatu yang berada sangat dekat dengannya. Ia mencoba menoleh ke arah sumber suara, namun sebelum ia sempat melihat siapa yang berbicara, api biru itu berkobar lebih terang, dan angin kencang tiba-tiba menerjang hutan. Pak Suryo merunduk. Tubuhnya hampir terhempas oleh hembusan angin yang tiba-tiba datang entah dari mana. Dedauan berterbangan, ranting-ranting patah beterbangan di udara, dan suara gemuruh seperti badai menggema di antara pepohonan. Api biru yang tadi melayang dengan tenang, kini berkobar semakin besar. Warnanya semakin terang, seakan merespons kekuatan tak kasat mata yang sedang mengamuk di dalam hutan. Pak Suryo memejamkan mata sesaat, berusaha melindungi wajahnya dari debu dan dedaunan yang beterbangan. Ketika ia membuka matanya lagi, pemandangan di sekitarnya telah berubah. Jalan setapak yang tadi masih terlihat, kini lenyap, digantikan oleh hutan lebat yang tidak dikenalnya. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, lebih gelap dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ia mengamati sekeliling dengan panik. Hutan ini terasa berbeda, seperti bukan lagi bagian dari alas purwo yang selama ini dikenalnya. Pak Suryo mencoba berjalan mundur, tapi tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan langkahnya, mencengkeramnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Dan saat itulah ia menyadarinya. Bayangan hitam yang tidak berasal dari dirinya, melainkan sesuatu yang berdiri di belakangnya. Pak Suryo menahan napas. Ia bisa merasakannya. Sesuatu yang tinggi, besar, dan sangat dekat. Begitu dekat, hingga ia bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat senter dan perlahan memutarnya ke belakang. Cahaya kuning redup dari senter bergetar,
merayapi batang pohon tua, melewati semak-semak, lalu akhirnya menyentuh sesuatu. Sebuah wajah. Wajah itu tidak seperti wajah manusia. Kulitnya abu-abu kehitaman, matanya besar dan kosong, tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum lebar, menampilkan deretan gigi tajam yang tampak tidak beraturan. Namun, yang paling menyeramkan adalah bagaimana wajah itu muncul. Ia tidak berdiri di tanah, melainkan menggantung di udara, seakan tidak memiliki tubuh. Hanya kepala yang melayang dengan ekspresi mengerikan. Pak Suryo ingin berteriak, ingin berlari, tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, wajah itu bergerak mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Hanya dalam hitungan detik, wajah itu sudah berada tepat di depan matanya, dan tanpa suara, mulutnya terbuka, semakin lebar, semakin besar, seolah siap menelannya bulat-bulat. Pak Suryo ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Mulut makhluk itu semakin menganga, jauh lebih besar dari ukuran normal, seolah tidak memiliki batasan fisik. Dari dalam mulutnya yang gelap, terdengar suara aneh. Bukan suara nafas atau geraman, melainkan suara seperti bisikan yang bergaung. Seakan ribuan suara berbisik bersamaan dari dalam kehampaan. Pak Suryo mundur dengan langkah tergesa-gesa, tetapi tubuhnya terasa lemas. Seakan seluruh energinya disedot oleh kehadiran makhluk ini. Kakinya gemetar, tangannya berusaha menggenggam sesuatu untuk menjaga keseimbangan, tapi tidak ada yang bisa ia pegang selain udara kosong. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Dari diam langsung melesat maju, seolah hendak menerkamnya. Pak Suryo merasakan jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Ia mengangkat tangannya secara refleks untuk melindungi diri, tetapi sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, semuanya berubah. Dunia di sekelilingnya bergetar. Bukan hanya perasaan ketakutan yang menjalar di tubuhnya, tapi juga sensasi seperti sedang ditarik ke dalam kehampaan. Tanah di bawahnya bergetar. Pepohonan di sekitarnya tampak bergoyang tanpa ada angin. Suara-suara aneh mulai terdengar, jeritan, tangisan, dan bisikan samar yang memenuhi udara. Kemudian, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan terjadi. Mulut makhluk itu tiba-tiba berhenti menganga, senyumnya menghilang, dan ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang lebih aneh. Seolah-olah ia terganggu oleh sesuatu. Pak Suryo tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi di sudut pandangnya, ia melihat sesuatu yang aneh. Api biru yang tadi melayang di udara, kini berubah bentuk. Dari nyala yang kecil, api itu berkumpul menjadi satu titik, lalu membentuk sosok samar. Sosok itu perlahan semakin jelas. Bayangan seseorang yang mengenakan pakaian putih, berdiri di antara pepohonan, membelakanginya. Pak Suryo tidak tahu siapa sosok itu, tetapi begitu ia muncul, makhluk mengerikan di depannya mulai bergerak mundur, seperti merasa terancam. Namun, sebelum Pak Suryo bisa memahami apa yang sedang terjadi, suara lain terdengar dari balik pepohonan. Suara yang tidak asing baginya, suara seorang perempuan yang memanggil namanya. Pak Suryo terpaku. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu familiar, namun juga mengerikan. Di saat yang bersamaan, suara seorang perempuan memanggil namanya dengan lembut. Suryo. Ia menoleh ke arah sumber suara. Dari balik pepohonan yang gelap, terdengar langkah-langkah ringan, seperti seseorang berjalan perlahan menuju ke arahnya. Namun, di tengah kegelapan hutan ini, bagaimana mungkin ada seseorang? Apakah itu manusia atau sesuatu yang lain? Makhluk mengerikan dengan mulut menganga tadi masih ada di sana, tapi kini ia tampak ragu. Ia tidak lagi mendekat, justru semakin menjauh, seperti merasa terganggu oleh sosok yang baru muncul. Pak Suryo menelan ludah. Tubuhnya masih gemetar. Pikirannya berputar, mencari penjelasan logis untuk semua yang terjadi. Tapi semakin lama, semuanya terasa semakin tidak masuk akal. Suara perempuan itu terdengar lagi. "Suryo, kenapa kamu di sini?" Suaranya lembut, hampir seperti bisikan yang menenangkan. Tapi, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduk Pak Suryo meremang. Kemudian, dari balik pohon besar di depannya, muncul sosok perempuan berpakaian putih. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya tertutup bayangan sehingga sulit dikenali. Langkahnya pelan dan teratur,
seolah tidak terburu-buru. Namun matanya yang samar-samar mulai terlihat menatap lurus ke arahnya. Pak Suryo mundur selangkah. "Siapa? Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, memiringkan kepalanya sedikit, seolah sedang mengamati Pak Suryo dengan rasa penasaran. Hutan kembali sunyi. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Yang tersisa hanyalah suara napas Pak Suryo yang semakin berat dan detak jantungnya yang berpacu kencang. Lalu, perempuan itu mulai tersenyum. Senyuman tipis, samar, namun semakin lama semakin lebar. "Kamu tidak ingat aku?" katanya dengan nada pelan. Pak Suryo mengerutkan kening. Ia mencoba mengingat-ingat, tetapi wajah perempuan itu masih tertutup bayangan. Namun, ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar begitu akrab, begitu dekat. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin berhenti, kabut tipis mulai muncul dari tanah, dan aroma bunga melati menyeruak di udara. Pak Suryo merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perempuan itu masih tersenyum, tetapi kini senyumannya terasa aneh. Terlalu lebar, terlalu sempurna. Lalu, dalam hitungan detik, suasana berubah drastis. Perempuan itu membuka mulutnya, dan dari dalam mulutnya keluar suara tawa yang menyeramkan, tawa yang sama seperti yang sebelumnya ia dengar dari bayangan-bayangan di hutan. Pak Suryo tersentak. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu, perempuan itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk tepat ke arah wajahnya, dan dalam sekejap, sosoknya berubah. Pak Suryo membeku, napasnya tercekat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Di depan matanya, perempuan itu masih tersenyum, tapi perlahan sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuhnya mulai berubah. Rambut panjangnya yang awalnya tampak indah, kini terlihat kusut, acak-acakan, seperti tidak terawat. Pakaiannya yang putih mulai menguning dan terkoyak di beberapa bagian. Namun, yang paling menakutkan adalah wajahnya. Bayangan yang sebelumnya menutupi wajah perempuan itu perlahan menghilang. Pak Suryo bisa melihatnya dengan lebih jelas sekarang. Dan seketika itu juga, rasa takut yang luar biasa menjalar di seluruh tubuhnya. Wajah itu, wajah yang seharusnya tidak mungkin ada. Kulitnya pucat dengan warna kebiruan, seperti seseorang yang telah lama mati. Matanya besar dan kosong, tanpa bola mata, hanya rongga hitam yang dalam, dan senyumannya terlalu lebar, tidak alami, seolah wajahnya tertarik paksa ke samping. Pak Suryo merasa tubuhnya semakin lemas. Ia mencoba mundur, tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Lalu, perempuan itu berbicara lagi. Namun kali ini, suaranya terdengar berbeda. Bukan lagi suara lembut seorang perempuan biasa, melainkan suara yang berat dan bergema, seakan berasal dari 2 atau 3 orang sekaligus. "Suryo, kamu masih tidak ingat aku?" Pak Suryo menggeleng pelan. Ia tidak ingin menjawab, ia tidak ingin tahu. Tapi perempuan itu mendekat. Setiap langkah yang ia ambil, suara ranting patah terdengar di udara. Pak Suryo mencoba mundur, tapi tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Lalu, perempuan itu berhenti tepat di depannya. Ia menundukkan kepalanya sedikit, hingga wajahnya sejajar dengan wajah Pak Suryo. Senyumannya semakin lebar. Kemudian, dalam sekejap, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Wajah perempuan itu berubah lagi. Kulitnya mulai terkelupas, seperti kertas yang terbakar perlahan. Dari dalamnya, muncul sesuatu yang lain. Bukan daging, bukan tulang, tapi wajah lain. Wajah seseorang yang lebih familiar bagi Pak Suryo. Matanya membelalak. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Wajah yang kini ada di depannya adalah wajah seseorang yang sudah lama meninggal. Seseorang yang sangat ia kenal. "Masih tidak ingat aku, Suryo?" tanya sosok itu dengan suara pelan. Pak Suryo ingin berteriak, ingin lari sejauh mungkin. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, tangan perempuan itu terangkat dan menyentuh wajahnya dengan dingin. Pak Suryo merasakan sesuatu yang dingin menjalar dari pipinya, seperti es yang mencengkeram kulitnya dengan kuat. Sentuhan itu membuat tubuhnya membeku seketika, bukan hanya karena suhu dinginnya, tapi juga karena siapa yang menyentuhnya. Wajah yang kini berdiri di depannya adalah wajah seseorang
yang seharusnya sudah lama mati. Pak Suryo terengah-engah. Otaknya berusaha mencari jawaban, tetapi logika dan kenyataan terasa semakin kabur. Ia mengenali wajah itu. Wajah seorang perempuan yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, seseorang yang telah tiada bertahun-tahun lalu. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya. Hampir seperti bisikan yang tidak sengaja keluar dari bibirnya. Namun, perempuan itu tetap tersenyum. Senyum yang kini terlihat semakin mengerikan, karena wajahnya terus berubah, semakin rusak, semakin tidak berbentuk seperti manusia. "Kenapa kau lupa padaku, Suryo?" Suara itu menusuk langsung ke dalam pikirannya. Suara yang dulu pernah ia dengar. Suara yang kini terasa asing, namun juga familiar dalam waktu yang bersamaan. Pak Suryo ingin berteriak, ingin melepaskan diri, tetapi tubuhnya masih terkunci dalam ketakutan. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam pepohonan yang gelap, muncul suara langkah kaki. Bukan satu, bukan dua, tetapi banyak. Suara langkah kaki yang berat, menyeret, seakan milik seseorang yang berjalan dengan tertatih-tatih. Pak Suryo memutar matanya ke arah suara itu, dan yang ia lihat membuat nyalinya benar-benar runtuh. Di antara kabut yang kini semakin pekat, muncul sosok-sosok lain. Mereka berjalan perlahan, tubuh mereka membungkuk dengan gerakan yang tidak wajar. Pakaian mereka lusuh, rambut mereka kusut, dan wajah mereka kosong. Kosong seperti mayat yang kehilangan jiwanya. Mereka semakin mendekat, mengelilingi Pak Suryo, seakan ingin mengurungnya dalam lingkaran yang tidak bisa ia tembus. Pak Suryo mulai panik. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi masih tidak bisa. Napasnya semakin berat, pikirannya semakin kacau. "Jangan takut, Suryo." Suara perempuan itu terdengar lagi, kini semakin dekat. Pak Suryo menoleh kembali padanya. Dan saat itu juga, ia melihat perubahan terakhir yang benar-benar membuat jantungnya seperti ingin meledak. Mata perempuan itu yang tadinya kosong, kini mulai berubah warna. Dari hitam pekat, perlahan berubah menjadi merah menyala, seperti bara api yang terbakar. Tangan yang masih menyentuh pipinya, kini mencengkeram lebih kuat. Kuku-kukunya yang tajam menusuk kulit Pak Suryo. Dan dalam sekejap, semuanya berubah menjadi gelap. Pak Suryo tidak bisa melihat apa-apa lagi. Ia hanya mendengar suara-suara aneh di sekelilingnya. Bisikan-bisikan samar, suara tawa menyeramkan, dan sesuatu yang terasa seperti nyanyian lirih dari dunia lain. Ia ingin menjerit, ingin melawan, tetapi tubuhnya terasa seperti bukan miliknya lagi. Perlahan, kesadarannya mulai menghilang. Pak Suryo merasa tubuhnya semakin tenggelam dalam kehampaan. Dunia di sekitarnya menghilang, digantikan oleh kegelapan yang begitu pekat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, hanya sunyi yang memekakkan telinga. Namun, dalam kesunyian itu, ada sesuatu yang bergerak. Pak Suryo tidak bisa melihatnya, tetapi ia bisa merasakannya. Napasnya memburu, tubuhnya menggigil, dan kakinya mulai kehilangan pijakan. Seakan ia sedang melayang di udara, atau lebih buruk lagi sedang ditarik ke dalam jurang yang tak berujung. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara. "Suryo." Suara itu datang dari segala arah, seperti berbisik tepat di telinganya. Ia ingin menutup telinga, tapi tubuhnya masih tidak bisa digerakkan. Kemudian, suara itu berubah. Bukan lagi sekadar bisikan, melainkan rintihan, tangisan, dan tawa yang bercampur menjadi satu, menciptakan harmoni mengerikan yang menusuk ke dalam jiwanya. Tiba-tiba, Pak Suryo merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Ia menunduk. Matanya membelalak saat melihat sesuatu yang menjalar dari bawah. Tangan hitam yang kurus, dengan jari-jari panjang dan kuku tajam, muncul dari dalam kegelapan dan mencengkeram kakinya. Satu tangan, dua tangan, kini semakin banyak, merayap naik ke tubuhnya, mencengkeram erat seakan ingin menariknya ke bawah. Pak Suryo meronta, mencoba melepaskan diri. Tapi semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman tangan-tangan itu. "Lepaskan aku!" teriaknya. Untuk pertama kalinya suara keluar dari tenggorokannya. Namun, jeritannya hanya menggema dalam kehampaan. Tidak ada yang menjawab. Lalu, dari tengah kegelapan, muncul sesuatu yang lain. Sosok tinggi, lebih besar dari manusia biasa, berdiri di kejauhan. Tubuhnya hitam pekat, seolah menyatu dengan kegelapan di sekelilingnya. Ia tidak memiliki wajah,
hanya dua mata merah menyala yang menatap langsung ke arah Pak Suryo. Dan kemudian, sosok itu berbicara, "Kau telah datang terlalu jauh." Suara itu berat, bergema, seakan berasal dari dalam bumi. Pak Suryo tidak tahu apa maksudnya, tapi ketakutan semakin mencengkeram hatinya. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tangan-tangan hitam yang mencengkeram tubuh Pak Suryo menariknya dengan kekuatan luar biasa. Ia menjerit, tubuhnya jatuh, semakin dalam, semakin jauh, sampai akhirnya semuanya menjadi hitam total, dan kesadarannya menghilang. Pak Suryo tidak tahu sudah berapa lama ia terjebak dalam kegelapan. Tubuhnya melayang, jatuh, terombang-ambing tanpa arah. Suara-suara bergema di sekelilingnya, bisikan, tawa, dan tangisan bercampur menjadi satu, membuat dadanya semakin sesak. Lalu, tiba-tiba, semuanya hening. Pak Suryo membuka matanya. Ia tidak lagi berada dalam kegelapan. Sekelilingnya kini dipenuhi kabut putih yang begitu tebal, hingga ia bahkan tidak bisa melihat kakinya sendiri. Udara terasa dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Napasnya membentuk uap tipis, dan jantungnya masih berdebar kencang. Perlahan, ia mencoba melangkah. Namun, kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Lalu, terdengar suara langkah kaki. Pak Suryo menoleh ke segala arah, mencari sumber suara, tapi yang terlihat hanyalah kabut tak berujung. Langkah itu semakin mendekat, hingga akhirnya, samar-samar, sebuah siluet muncul di antara kabut. Seseorang berjalan ke arahnya. Pak Suryo menahan napas. Apakah ini makhluk lain, atau masih bagian dari mimpi buruknya? Sosok itu semakin jelas. Begitu ia melihat wajahnya, tubuh Pak Suryo langsung melemas. "Mas." Suara perempuan itu terdengar lirih, penuh perasaan. Pak Suryo tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Di hadapannya berdiri seorang perempuan muda dengan wajah yang begitu familiar. Rambut panjangnya tergerai indah, matanya yang dulu penuh cahaya kini terlihat sendu. "Laras," suaranya bergetar. Laras, istri yang telah lama pergi. Perempuan yang bertahan-tahan lalu meninggal dalam kecelakaan tragis, dan kini ia berdiri di hadapannya. "Kenapa kau di sini?" tanya Pak Suryo, hampir tak terdengar. Laras tersenyum tipis, tetapi matanya menyiratkan kesedihan. "Mas seharusnya tidak datang ke sini," katanya lembut. Pak Suryo ingin bertanya banyak hal, tetapi bibirnya terasa terkunci. Laras melangkah mendekat, tangannya yang dingin menyentuh pipinya. Sentuhan ini terasa nyata. "Mas, kembalilah sebelum terlambat." Pak Suryo tak mengerti. Namun, tiba-tiba kabut di sekeliling mereka mulai berputar. Angin berhembus kencang, suara-suara aneh kembali terdengar, dan tanah di bawah mereka mulai bergetar. Laras menggenggam tangannya erat. "Mas harus pergi sekarang," serunya panik. Pak Suryo semakin bingung. Tapi, bagaimana? Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, kabut itu berubah menjadi gelap, dan dalam hitungan detik, segalanya menghilang. Pak Suryo merasakan tubuhnya ditarik dengan kecepatan luar biasa, seolah dilempar keluar dari dunia ini. Lalu, ia jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Pak Suryo jatuh, tubuhnya melayang dalam kehampaan, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia ingin berteriak, ingin meraih sesuatu, tetapi tidak ada yang bisa digenggam. Lalu, berakah, Pak Suryo menghantam tanah keras. Napasnya tercekat. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia terbatuk, mencoba memahami apa yang terjadi. Matanya terbuka perlahan. Langit malam gelap membentang di atasnya. Bintang-bintang bersinar redup. Udara dingin menusuk kulitnya, membawa aroma tanah basah yang khas. Pak Suryo tersadar. Ia kembali ke alas purwo. Ia terengah-engah, mencoba duduk. Tubuhnya lemas, seolah kehilangan tenaga. Namun, yang lebih membingungkannya, bagaimana ia bisa kembali? Apakah semua yang ia alami tadi hanya mimpi? Atau, apakah ia benar-benar tersesat di alam lain? Tiba-tiba, suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Pak Suryo menoleh, memastikan tidak ada yang mengawasinya. Lalu, di tanah di sebelahnya, ia melihat kain putih lusuh. Tangannya gemetar saat mengambilnya, dan ketika ia melihat lebih dekat,
Jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu adalah selendang laras. Selendang yang selalu dikenakan istrinya sebelum ia meninggal. Pak Suryo menelan ludah. Apakah ini hanya kebetulan atau bukti bahwa semua yang ia alami memang nyata? Langkah kaki terdengar di belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Seorang pria tua berdiri di sana, wajahnya dipenuhi keriput. Matanya tajam menatap Pak Suryo. "Kau sudah kembali," katanya dengan suara berat. Pak Suryo tidak mengenalnya, tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya yakin orang ini tahu apa yang terjadi. "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" Suara Pak Suryo parau. Pria tua itu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Kau telah memasuki tempat yang tidak seharusnya dimasuki manusia, dan kau beruntung bisa kembali." Pak Suryo menelan ludah. "Tempat itu, apa benar dunia lain?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit sejenak sebelum berkata, "Ada banyak hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan ada batas yang tidak boleh kita langkahi, karena tidak semua yang ada di sana ingin kita temukan." Pak Suryo merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menggenggam selendang laras erat. Jika semua yang ia alami benar, apakah laras benar-benar menolongnya? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Pak Suryo menghela napas panjang. Ia tahu satu hal. Ia tidak akan pernah melihat alas Purwo dengan cara yang sama lagi. Dan mungkin ia tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Terima kasih sudah menonton kisah horor kali ini. Apakah kamu berani menjelajahi alas Purwo setelah mendengar cerita ini? Atau mungkin kamu punya pengalaman mistis lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.